Bukan soto, bukan pula mie, tapi justru keduanya. Inilah soto mie, sajian berkuah khas Bogor yang tampil unik sekaligus berbeda. Disebut soto pun sah, diberi nama mie pun tak salah. Pasalnya, ada banyak isian yang menghiasi satu mangkok di dalamnya. Lantas, dari mana sebenarnya asal soto mie dan apakah ada sosok penciptanya? Dari kasak-kusuk di sosial media, konon ada sebuah kampung di kawasan Bogor yang diyakini menjadi pelopor lahirnya soto mie. Rasa penasaran pun membawa kami ke Kecamatan Ciampea, Bogor. Wah, ini saya sudah sampai sih di Desa Cinangka nih, Kabupaten Bogor. Katanya di sini terkenal sebagai kampung soto mie. Tertua loh, legend juga di Bogor. Seru sih kalau kita jalan atau masuk ke kampung, tapi satu kampung itu profesinya pedagang soto mie dan juga pembuat risol. Nah, kita nanti mau cari tahu nih, di mana sih sentra soto mie dan juga risol di kampung ini. Begitu memasuki batas desa, hampir di sepanjang jalan terlihat warung-warung dengan gerobak yang bertuliskan Soto Mie Bogor. Bahkan sesekali, kami juga menemukan pedagang yang menjajakan soto mie dengan sepeda motor. Yang unik, semua gerobak soto mie kampung Ciampea punya warna yang sama. Gerobak. Oh, dari gerobak. Di warna. Di warnanya apa nih yang bisa? Biru sama kuning. Oh, biru kuning itu selalu, itu artinya penjual soto mie. Oh gitu, itu akang aja atau seluruh pedagang soto mie juga pakai ciri khas begini? Kita sama teman-teman rekan-rekan sama, Pak. Oh sama, jadi udah sepakat. Dari keterangan penjual soto mie keliling, kami mendapat informasi setidaknya ada puluhan warga yang punya profesi sama. Hanya saja, begitu kami mulai menjajaki satu persatu warung, ternyata mereka punya resep dan juga isian yang berbeda. Dari asalnya juga begitu, ada kentang, dia pakai kentang. Dari dulu ya? Oke, supaya apa, Bu? Supaya kenyang. Oh, kenyang juga. Pembeli-pembeli juga seneng kalau pakai kentang. Jadi nggak perlu pakai nasi ya? Tak sekedar isian, soto mie ternyata juga punya banyak jenis macam kuah. Dari yang segar sampai yang cenderung pedas. Wah, Bu, kalau yang gepeng-gepeng ini apa? Lobak. Lobak. Kalau yang ini? Gaji. Beda lagi loh isiannya. Ini punya Ibu ada lobaknya. Udah gitu kuahnya kuah merah, kuah pedas, ada potongan lobak. Terus ini yang bikin sedep. Sama ibunya dikasih potongan-potongan gaji. Gaji sapi ini. Waduh, ini nih. Ini yang bikin enak nih. Lantas, apa benar jika Desa Cinangka memang tanah tempat kelahiran soto mie? Meski tidak ada catatan pasti, kawasan ini memang sudah menjadi pusat para penjual soto mie sejak dulu kala. Bahkan Abdurrahman sang kepala desa yang juga penjual soto mie telah menekuni pekerjaan ini sejak 35 tahun silam sekaligus meneruskan usaha orang tua. Sebenarnya makanan kuliner soto mie Bogor itu bukan makanan baru ya. Ini makanan sudah sejak zaman dulu. Mungkin sejak nenek moyang saya sudah ada. Mungkin kalau cerita dari awal ya, dari nenek moyang bukan 50 tahun lagi. Mungkin 70 atau 80 tahun ke belakang sudah ada. Dengan resep yang nyaris sama, perkembangan cara menjual soto mie juga seiring dengan kemajuan zaman. Dari mulai dipikul, gerobak, sampai kini banyak penjual yang menetap di satu kios. Uniknya, ada kisah menggelitik di balik pembuatan gerobak soto mie. Rata-rata gerobak soto mie Cinangka diberi warna khusus, yaitu kombinasi biru muda terang dan kuning. Tujuannya agar mudah terlihat sekaligus punya kesan yang lebih bersih. Ternyata alhamdulillah sukses dan sampai hari ini gitu. Karena dari mulai pembuatan gerobaknya, kemudian segala macam perabotan dan yang lainnya itu harus emang benar-benar yang terbaik.
Tetapi untuk isian, soto mie Bogor disebut sudah banyak berubah mengikuti selera zaman. Awalnya, soto mie memakai daging murni dan juga tanpa kentang. Ya kalau zaman original dulu itu kan pertama bahan-bahan sayurannya itu kan ya sama lah ya. Cuman kalau zaman dulu itu nggak ada tambahan kentang ya. Kalau risolis apa itu dari dulu emang sudah ada kan seperti itu. Kalau sekarang kan modern udah ada di sayuran itu penambahannya kentang tadi. Nah, itu. Yang kedua kalau dulu itu kan menggunakan daging murni toh. Kalau dulu mah, kalau sekarang kan karena banyak permintaan dari si pelanggan, si pembeli, oh Pak kalau pakai kiki lebih enak lah ya. Nah akhirnya si pedagang tadi mengikutilah keinginan si pembeli tadi gitu. Uniknya, keberadaan risol disebut-sebut telah ada sejak lahirnya sajian soto mie. Diyakini berasal dari percampuran budaya Tionghoa serta Eropa, risol isi bihun lahir dari keterbatasan, tetapi justru menjadi penyempurna sajian soto mie. Bagaimana tidak, teksturnya dari kulit risol isi bihun benar-benar mampu menyatu dengan kuah kaldu yang segar. Kalau soto mie Bogor kan semuanya lembek ya Mas. Kalau soto semuanya berkuah lembek. Nah, dari saya baca ada artikel salah satunya, ini kan supaya nggak monoton rasanya, supaya ada crunchy-crunchy-nya. Kan biasanya kalau orang luar pakai kriker tuh, apa kayak kerupuk lah ya, krek segitu ya. Nah ini salah satunya dengan menggunakan risol. Jadi ketika risol itu kan kalau di dalam kuah itu nggak langsung lembek gitu, masih ada crunchy-nya. Itu untuk sensasi ketika mereka makan. Bahkan begitu pentingnya risol pada soto mie, beberapa desa tetangga menjadi penyuplai risol bagi soto mie Cinangka. Salah satunya adalah Desa Cibadak. Juga menjadi salah satu sentra soto mie, gerobak khas Cibadak bisa dilihat dari warna kuning dan hijau. Tetapi Desa Cibadak yang mampu menghasilkan ribuan risol setiap hari memang lebih tenar sebagai kampung risol. Memang di rumah juga, lagi dagang saus saya bikin risol. Ada yang ke Cibinong, ke Depok, ke Pasar Anyar, terus ke Bekasi, ke Luliang. Risol sendiri diyakini berasal dari Prancis yang dibawa oleh masyarakat Belanda ke Buitenzorg di era kolonial. Tapi jika awalnya dulu risoles memakai daging cincang sebagai isian, kearifan lokal sekaligus penghematan dibuatlah isian bihun seperti pada risol soto mie. Nyampe sih 10.000 risol kalau setiap bulan puasa. Jadi sehari itu nyampe 10 karung. Iya, terigunya. Lantas, dari mana asal-muasal keberadaan mie pada soto khas Bogor? Meski tak tercatat dalam sejarah, jejak panjang 3 budaya di kota Bogor bisa mewakili kesimpulan asal-muasal soto mie. Ketika etnis Tionghoa banyak bermigrasi ke Bogor, otomatis keberadaan mie kuning juga mendominasi di pasaran. Mie kuning memiliki tekstur kenyal dan cukup tebal, sehingga cocok dipadukan dengan kuah soto yang kaya bumbu. Dibandingkan mie putih seperti bihun atau soun, mie kuning juga memiliki daya tahan yang lebih baik untuk dimasak dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Sebenarnya ini khusus diperuntukkan makanan ini untuk jamuan kelas bangsawan. Karena tahu sendiri kan Bogor ini adalah pusat pemerintahan pada kolonial Belanda pada saat itu. Jadi banyak tamu-tamu kenegaraan bangsawan yang datang ke sini. Itu dari Cina, ya dan lain gitu kan. Dan akhirnya masyarakat sini membuat salah satu jamuan karena dengan Mas disebut kontur Bogor kan tinggi ya, di sekelilingnya ada gunung-gunung dan dingin ya, jadi mungkin cocok dengan itu jamuan yang ada berkuah hangat dan segar. Terlepas dari penamaan yang sedikit unik, isian yang berbeda dengan soto yang lain, soto mie tetaplah menjadi kebanggaan masyarakat Bogor sebagai bagian dari khasana kuliner Nusantara.